Teman-teman, jumpa lagi di channelnya Gubuk Hobi ya. Di video kesempatan kali ini teman-teman, ini aku lagi main di akun aku ya, yang dulu gitu ya, yang udah nggak kepakai gitu ya. Jadi ini ada sedikit tip ya buat para pemula ya, yang baru belajar Facebook gitu ya. Jadi ini setelan-setelan moderasi ya, supaya teman-teman itu kalau misalkan bikin video itu difilter gitu ya. Misalkan nih ada orang yang ngirim video di komentar kita ngirim link, misalkan yang spam-spam gitu ya, teman-teman. Jadi ini penting ya teman-teman, pengaturan-pengaturan di di modernisasi itu ya. Oke, kita lanjut aja ya. Pertama-tama kita masuk ya teman-teman ke dashboard profesional ya. Ini udah lama ya ini channel aku nih. Hmm, udah nggak dipakai ini ya. Ini buat tutorial aja ya teman-teman ya. Nah, di sini udah masuk ke sini ya, teman-teman. Kita geser ya teman-teman. Nah, di sini ada bacaan di bawah fitur gitu ya. Kita pijit ya teman-teman ya. Tek gitu. Oke. Setelah itu, teman-teman, kita geser ya. Nah, di sini ada baca bantuan moderasi. Nah, ini ya teman-teman ya. Penting ini ya teman-teman. Kalau semisalnya teman-teman baru belajar gitu ya, ini aktifkan ya. Gini ya, pijit ya teman-teman. Tek gitu. Nah, kita baca dulu ya biar jelas. Bantuan moderasi. Tetapkan tindakan yang akan dilakukan bantuan moderasi secara otomatis atas nama Anda. Anda bisa mengakses fitur ini kapan saja dari dashboard profesional. Nah, gitu ya, teman-teman. Tambahkan atau edit kriteria. Jadi maksudnya ini filter gitu ya, teman-teman. Jadi jangan jangan dibiarin karena ini penting banget. Misalnya nih ada komentar yang enggak jelas, komentar yang enggak sesuai gitu ya. Jadi kita filter, blok gitu ya. Dari spam-spam itu loh. Gitu ya. Sedikitnya bisa ke filter gitu ya. Kita pijit ya ini teman-teman. Kelola komentar. Nah, jika salah satu dari kriteria ini terpenuhi, komentar akan tambah ya ini pijit gitu ya teman-teman. Nah, ini kan misalkan gini teman-teman, komentar seperti apa yang harus disembunyikan, bantuan moderasi. Nah, komentar seperti apa teman-teman? Ya, kalau seperti aku ya, setelan seperti aku ini ya teman-teman. Ini misalkan pelanggaran berulang, misalkan nih ya. Ini misalkan lebih dari 3 kali itu jadi pelanggaran gitu ya. Misalkan teman-teman. Terus di atas dulu ya, biar nyusun. Akun baru, misalkan akun baru itu nggak bisa berkomentar gitu teman-teman di 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 video kita itu ya gitu. Kalau ini diaktifkan gitu ya. Terus yang tidak ada foto gitu ya teman-teman. Terus ini yang di bawah tidak ada teman dan pengikut. Misalkan teman-teman ngeklik. Terus pelanggaran berulang. Nah, kriteria untuk komentar. Misalkan tautan di komentar. Kita pijit. Nah, ini penting ya teman-teman. Supaya tautan-tautan yang mengarah ke situs-situs nggak jelas, kita itu nggak ada gitu ya di komentar kita itu. Nah, kita klik ya tautan di komentar gitu. Oke. Nah, udah gitu kita geser ya teman-teman. Nah, di sini ada bacaan tambahkan kebantuan moderasi gitu ya teman-teman. Tek gitu. Jadi semisalnya nanti ada spam-spam itu nggak bisa ya keblok gitu ya. Jadi ini bacaannya gini. Mari tinjau kriteria ini. Membatasi tautan dalam komentar bisa membantu mencegah spam dan menjaga komentar tetap relevan ya dengan halaman Anda. Oh, kan? Jadi bisa ngebantu dari mencegah dari spam, misalkan ada seperti yang aku tadi jelaskannya teman-teman ya. Jika salah satu dari kriteria ini terpenuhi, komentar akan disembunyikan secara otomatis. Komentar memiliki tautan. Nah, ini ya. Oke, jelas ya teman-teman. Spam ke satu ya. Kita tambahkan lagi ya teman-teman ya. Oke, tambahkan.
gitu. Kita cari ya teman-teman yang pelanggaran-pelanggaran dari segi komentar itu ya. Nah, ini gambar misalkan, gambar ya. Kita masukkan ya, gitu ya. Tambah ke bantuan moderasi ya, ini yang di bawah pijit. Ini gambar. Nah, penting ya teman-teman ini. Yang spam-spam itu kita blok gitu ya teman-teman. Terus nih, kata-kata kotor di dalam komentar. Nah, kata aku juga kan kalau kata-kata itu bisa difilter ya. Seperti semisalnya gini, kata-kata yang seperti keluar binatang-binatang gitu ya, binatang-binatang buas gitu. Jadi ini ke filter ya, teman-teman. Sama kita itu, kita pijit gitu ya, kata-kata kotor. Nah, jadi di bawahnya nih, sembunyikan kata-kata dan frasa menyinggung yang paling sering dilaporkan di Facebook. Facebook membantu menjaga komentar tetap sopan atau sesuai topik. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kita tambahkan ya. Tek gitu. Oke. Jadi babat ya sama teman-teman ya, tambahkan lagi gitu ya. Ini jangan diabaikan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini masih masih pemula gitu, ini wajib supaya nanti keblok, nggak ada orang yang bisa berani ngomong kasar gitu ya. Karena kita udah filter setidaknya gitu ya. Nah, ini yang paling bahaya teman-teman, tautan ke situs tertentu. Misalkan kita contoh kecilnya gini, kita lagi bikin video, tiba-tiba ada orang itu ngirimin tautan situs tertentu itu ke komentar kita gitu ya, otomatis kan kalau diklik itu mengarahnya kemana gitu ya. Jadi itu kita itu blok ya teman-teman ya, tautan-tautan seperti yang gak jelas itu ya. Oke, itu benar-benar spam ya teman-teman ya, kita klik ya. Nah itu, nah membatasi tautan ke situs tertentu bisa membantu mencegah spam dan menjaga komentar tetap relevan dengan halaman Anda. Pokoknya ini spam-spam yang seperti kayak gini ya teman-teman ya, kita tambahkan ya. Oke, klik ya. Gitu, supaya kita itu cepat monetnya gitu ya. Gitu. Terus tambahkan lagi ya teman-teman. Nah, kalau setelan aku seperti kayak gini ya teman-teman. Video di komentar, tambahkan yang memiliki video seperti misalkan orang lain itu ngirim video gitu. Udah tahu kan kita itu bikin video. Malah orang lain itu ngirim gitu video ke komentar kita. Nah, kita blok gitu ya teman-teman. Oke, tambahkan lagi ya. Jadi babat ya teman-teman yang penting-pentingnya. Nah, ini kata kunci di komentar. Nah, ini benar-benar apa? Sembunyikan ya teman-teman ya. Blok lagi kita tambahkan. Oke. Nah, udah, udah gitu tinggal pijit ya ini teman-teman. Yang apa? Yang di bawah ini. Oke, tambahkan. Nah, seperti kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini ya setelan-setelannya ya teman-teman. Oh, jadi cari lagi gitu ya. Nah, mau yang mana teman-teman ini? Yang kan ada 4 lagi, akun baru, tidak ada foto profil, tidak ada teman atau pengikut, pelanggaran belang gitu ya. Kalau aku udah segini juga udah aman teman-teman ya, gitu ya. Nah, seperti kayak gitu ya teman-teman, pengaturan-pengaturan bantuan moderasi itu ini sangat penting ya buat para pemula supaya lebih paham gitu ya. Bikin kontennya itu supaya lebih tenang gitu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya di video kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.